Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-jizzi wal wafa wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kuntum wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Syukur Amin Allah yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam rangka Qiyamul Lail walaupun agak terlambat karena tadi jalanan macet. Kami berangkat kurang lebih jam 4, jam 16 dan ternyata ada pohon tumbang sehingga jalanan jadi merayap, mobil-mobil besar lewat pantura sehingga sampai sini pas salam Pak ya, dari sini pas salam sholat dulu dari kajian. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti sunnahnya, kita taat bidatnya, dan kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang potret orang tua di dalam Al-Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Nanti kita akan membahas sedikit tentang kisah para orang tua di dalam Al-Quran. Pertama, ada satu hadis Nabi SAW. Suatu ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Ma ta'udunal rukuba fikum?" Nabi bertanya kepada para sahabat, "Tahukah engkau siapakah orang yang disebut dengan orang yang mandul?" Mandul itu kalau dalam bahasa kita artinya orang yang tidak memiliki anak, ya, orang yang tidak memiliki anak. Qulna, kata para sahabat, orang yang mandul adalah alladzi la yuladu. Orang yang mandul adalah orang yang tidak mempunyai anak, tidak mampu untuk memiliki seorang anak. Qala laysa dzaka birubi. Bukan begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mandul itu bukan begitu, walakinnahu ar-rajul alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'an. Tetapi kata Rasulullah, orang yang mandul adalah orang yang mempunyai banyak anak, memiliki banyak anak, mungkin lebih dari 3 disebut dengan banyak, tetapi anak-anaknya tidak memberi manfaat kepadanya sesudah ia meninggal dunia. Ini orang yang rugi, orang yang mandul kata Nabi. Ya, bukan orang yang tidak memiliki anak, tetapi dia punya anak, mungkin ada 1, 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 11, 12, atau mungkin 13. Ya, kesebelasan itu 11 ya, cadangannya 2 Pak. 13 anak misalkan. Tapi anak tadi ketika orang tuanya meninggal ternyata tidak mampu untuk mengangkat derajat kedua orang tuanya. Maka konsep Nabi SAW yang disebut orang yang mandul adalah orang yang seperti ini. Orang tuanya meninggal tetapi derajatnya tidak naik. Ya. Apa sebabnya? Ya. Dari Abu Hurairah Nabi bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati." Ya. Sesungguhnya seorang manusia akan ditinggikan derajatnya di surga kelak. Sehingga fayaqulu anna lihada. Sehingga orang tadi dia tidak tahu Pak kalau derajatnya itu ditinggikan sama Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Maka dia bertanya, bagaimana aku bisa mencapai semua ini? Sampai orang tadi pun heran. Di dunia juga amalnya biasa saja. Sholat 5 waktu biasa, yang lain juga ikut sholat 5 waktu. Sedekah, yang lain juga ikut sedekah.
Melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang jatuh pada dosa, terjerumus dalam perbuatan dosa, itu biasa manusia. Istighfar juga biasa istighfar. Dia kagum dengan perolehan derajat di surganya nanti. Loh, dari mana ini kok saya bisa derajatnya kok bisa setinggi ini? Fayuqalu lahu bistighfari waladika laka. Maka dikatakan kamu bisa mencapai derajat setinggi itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bistighfari waladika laka, yaitu dengan istighfarnya anak-anakmu untukmu ketika di dunia. Ini yang disebut dengan orang yang mandul. Jadi kalau kita tidak mampu melahirkan generasi-generasi yang saat kita meninggal dunia nanti istighfar mereka senantiasa dilantunkan untuk kita menjadi orang yang mandul di dunia. Ya, menjadi orang yang mandul. Kalau ini Pak, orang yang seperti ini, orang yang sangat bahagia sekali. Bayangkan Pak, dia nggak pernah amal soleh kecuali mendidik anaknya sepenuh hati agar anaknya menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsepnya sebenarnya adalah bagaimana anak tadi itu bisa taat kepada Allah. Ya, bukan taat kepada orang tua dulu, tapi buat dia taat kepada Allah. Kalau dia taat kepada Allah, dia akan menaati orang tua. Pasti itu Pak. Karena tidak mungkin dia taat kepada Allah. Allah perintahkan disuruh birrul walidain. Ya, diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, tapi dia tidak boleh dibantah. Kenapa? Perintah Allah. Tapi kalau taatnya kita konsepnya adalah harus taat kepada kedua orang tua, Pak, berapa lama kita bisa mendampingi anak kita? Ya. Berapa jam kita bisa mendampingi anak kita? Saat anak kita keluar, udah ada kita, dia tidak taat sama kita. Ya. Saat kita keluar, anak di rumah bisa jadi tidak taat Pak sama kita. Kenapa? Karena dia ada kita. Kalau konsepnya taatnya harus kepada orang tua, maka ajarkan anak kita yang pertama kali bukan taat kepada orang tua, bukan manut kepada orang tua, tapi taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini konsepnya begitu Pak. Saat mereka taat kepada Allah dan Rasulnya Pak, dimanapun mereka berada, ya, baik dekat dengan kita maupun jauh dengan kita, dia akan selalu mengingat kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk birrul walidain. Surgamu ada di telapak kaki ibumu. Ya. Ketika seorang sahabat, seorang anak datang kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan kekayaanku? Apa kata Nabi? Kata Rasulullah, ummuka. Ya, paham ya Rasulullah, itu ibuku. Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Oh iya, sudah dijawab tadi. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Sampai berapa kali Pak? Sampai 3 kali. Summaman, baru abuka, baru kepada bapak. Ya. Jadi ini salah satu konsepnya bagaimana orang bisa meninggal dunia, tetapi derajatnya terus naik Pak. Ya, derajatnya terus naik. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalnya illa min salasin, kecuali 3. Ilmu yang bermanfaat, mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Fatihah, mengajarkan huruf alif ba ta sa jim ha kha. Guru-guru TPQ, guru-guru TPQ jangan malah seminder. Guru TPQ disebut guru TPQ itu sepertinya tidak begitu berkelas Pak. Ya, di strata tatanan sosial masyarakat kita, guru TPQ ngajar apa? Guru TPQ kita begitu berkelas. Dosen, kalau dosen, profesor, dosen mana, itu baru berkelas. Padahal salah satu potensi yang paling besar untuk menjadi pahala yang terus menerus adalah guru TPQ Pak. Makanya jangan minder itu jadi guru TPQ, harus bangga. Ya, kenapa? Nabi sudah mengabarkan kepada kita, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajar dan belajar Al-Quran. TPQ itu kan taman pendidikan Al-Quran.
atau TPA, Taman Pendidikan Agama. Yang ngajarkan di situ ngajarkan Al-Iqra, tak ngajarkan Al-Quran. Kalau di perguruan tinggi belum tentu ngajarkan Quran. Jadi jangan merasa rendah ketika kita menjadi guru TPQ. Ya, jangan merasa minder ketika kita menjadi guru TPQ. Jadilah guru TPQ yang amanah, yang niat karena Allah Ta'ala. Ya, jadi begitu. Guru TPQ bagus. Dan kebanyakan para orang tua juga harus memiliki kesadaran yang tinggi, ya, supaya apa? Supaya ketika ngajar anak-anak kita itu tidak ngajar pas saat ada waktu luang, tapi dia meluangkan waktu untuk ngajar. Dulu pernah saya ceritakan, ada orang ngajar TPQ ba'da maghrib, sebelum maghrib sampai ba'da maghrib, isya baru pulang. Tapi itu semua santrinya banyak waktu itu. Santrinya mungkin ada 40, 50-an atau 80-an santri. Tapi itu semua bisa bubar gara-gara satu alasan dia. Kenapa? Kalau malam dia jualan. Malamnya jualan. Kenapa? Ini salah siapa kalau konsepnya seperti ini? Ya sebenarnya tidak ada yang salah. Dia jualan juga nggak salah. Kenapa? Karena menghidupi keluarganya, ya, menghidupi keluarganya. Jadi harusnya para orang tua yang anak-anaknya TPQ di situ yang harus kritis, Pak. Ya, Pak, dengan nggak usah jualan, nanti kita iuran satu wali sekali ngaji 5.000-an misalkan. Ya, anak saya ngaji TPQ itu 5.000-an. Kalau ada 50 santri 5.000 kali 50 berapa? 5 kali 50? 250 ribu. Udah Pak, ini kami siap ada 450 santri, urunan 5.000 dan dengan nggak usah jualan lagi bakso atau mie ayam, nggak usah bakso sama mie ayam, tinggalkan setiap malam tak kasih 250 ribu. Kira-kira mau nggak Pak? Kita diuntungkan nggak orang tua? Orang tua diuntungkan, bisa baca Quran. Hanya saja kadang TPQ itu dipandang sebelah mata, jadi sama mata satu sama. Kalau dosen itu keren gitu lah ya. Padahal yang punya adalah TPQ. Pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua sedekah jariah. Sedekah yang sifatnya jariah, jaro ya jari artinya ngalir, atau siroyah itu lari. Jadi sedekah yang sifatnya ngalir, wakaf misalkan tanah, wakafkan atau wakaf apa yang sifatnya ngalir, pahalanya dua. Yang ketiga, al-walad as-salih yad'u, anak yang salih yang senantiasa mendoakan dia, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ternyata ketika dia berdoa setiap habis sholat atau sholat tahajud atau sholat 5 waktu, orang tua yang berada di sana Pak, itu derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi firli wa liwalidayya, ampunilah kedua orang tua. Istighfar berdoa. Itu kalau anak kita yang solih ingat dengan kita dengan doa begitu. PR kita bagaimana supaya anak kita itu tidak lupa itu Bapak dengan doa itu. Ya, dengan doa. Mungkin sudah diajari dulu untuk berziarah ke makam kakeknya. Diajak ke makam kakeknya. Ini dulu kakekmu di sini. Kakekmu yang besarkan ayahmu ini dulu orangnya baik begini, diajarkan ke makam. Harus hari Jumat, harus malam Jumat. Hari Kamis boleh enggak? Boleh. Hari Rabu boleh enggak? Boleh. Ziarah kubur, ya, ziaratul maqbarah, datang ke situ sambil di makam. Nah, ini salah satu cara kita agar mengajarkan anak kita juga nanti ketika kita sudah meninggal datang ke makam mendoakan kita. Diajak. Itu yang pertama. Jangan sampai kita mengatakan kepada anak kita sibuk, Pak. Ya, kalau kita sudah terlanjur mengatakan kepada anak kita sibuk banget, nggak ada mau main, misalkan anak mau main sama kita, nggak ada waktu sama sekali karena pekerjaan kita dan lain sebagainya, Pak. Suatu saat nanti anak kita akan lebih sibuk daripada kita, Pak. Saat kita butuh sesuatu, anak kita sedang sibuk dengan urusan dunia, bukan dengan urusan akhirat. Ya, bukan dengan urusan akhirat, tapi urusan dunia. Nauzubillah.
Jadi tidak punya anak yang soleh sama dengan mandul. Makanya contoh keluarga di dalam Al-Quran Allah memberikan ada 4 contoh. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Quran surat Al-Imran ayat 33. 4 model keluarga yang Allah abadikan dalam Al-Quran: Adam, Nuh, Ibrahim dan Imran. Di antara Nabi Adam, Nuh, Ibrahim dan Imran yang memiliki konsep tentang pendidikan anak yang mana Pak? Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim atau Imran? Kita ambil contoh yang Nabi Ibrahim saja. Bagaimana konsepnya? Kisah Nabi Ibrahim itu disebutkan salah satunya di dalam Quran surat As-Saffat ayat 100, 101, 102. Dulu saya sampaikan. Ini konsep bakunya begini. Pertama adalah Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia menikah itu Pak. Ketika dia menikah, dia selalu berdoa dengan doa yang tidak pernah putus. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah keturunan anak-anak yang solih. Solih Pak. Ya, ini awal kali menikah. Sampai kemudian Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' Al-Ahkamul Quran di dalam tafsirnya, beliau mengatakan doa ini dipanjatkan beliau dengan kesabaran yang luar biasa sampai usia pernikahannya berapa tahun? 80 tahun. Ya, kurang lebih 80 tahun bayangkan Pak. Kita berdoa berapa lama Pak? Ya Allah, sembuhkanlah sakit ini semua. Baru berapa pekan udah nggak sabar lah ya. Pengen cepat-cepat sembuh itu kan. Tapi Ibrahim alaihissalam Pak, pengen punya anak usia sampai berdua sampai 80 tahun. Baru fabasyarnahu bi ghulamin halim. Bayangkan Pak, saat orang tua mendidik dirinya dengan istrinya dan istrinya menjadi orang yang sabar ketika diuji untuk lama mendapatkan keturunan, dia senantiasa berdoa Rabbi habli minas sholihin. Fabasyarnahu, maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim bi ghulamin halim, dengan seorang anak yang halim. Halim itu maknanya dalam Pak, lebih daripada sabar. Ya, lebih daripada sabar. Maka di sini ada satu konsep yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dimana kesabaran kedua orang tuanya ketika dia belum dikaruniai seorang anak, itu anaknya jika lahir itu akan lebih sabar dibandingkan dengan kedua orang tuanya. Maka konteks teksnya berbunyi bi ghulamin halim, lembut, sabar, penyayang dan seterusnya. Falamma balagha ma'ahu sa'yan, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dia punya anak, kemudian beliau diuji lagi Pak. Diuji untuk apa? Untuk meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan. Di mana itu Pak? Di Mekah. Ya, di Mekah. Ya, itu ujian Pak. Ya, sampai istrinya tanya, ini jemu apa idenya Allah gitu kan? Gagasanmu apa gagasannya Allah itu Pak? Dijawab sama Nabi Ibrahim dan dia cuma jawab 2 jam. Dia mungkin menahan sakit Pak. Sakit betul, kalau bukan karena perintah Allah tidak mau Nabi Ibrahim Pak. Bayangkan 80 tahun belum punya seorang anak, ketika punya anak disuruh ngasihkan Pak. Ditaruh di tempat yang tidak ada air, tidak ada tumbuhan, bayangkan. Istrinya tanya, ini kamu menempatkan saya di sini jemu apa idenya Allah gitu. Dia cuma jawab satu, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Istrinya juga istri yang penyabar, diam Pak. Oh, sami'na wa ata'na. Perintahnya Allah, sami'na wa ata'na. Belum tentu istri kita disuruh, ini perintahnya Allah, disuruh ngapain? Menutup aurat, ini mau belum tentu Pak. Ya, ini kaitan dengan kehidupan Pak, bukan kaitan dengan aurat, kaitan dengan kehidupan, lebih besar daripada ini. Tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Tapi sami'na wa ata'na ketika itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kisah ini diabadikan, ini menjadi satu ritual jamaah haji, jamaah haji. Sampai kemudian dia nyari air dan sebagainya, kemudian ada air sampai air zam-zam itu muncul.
Falamma balagha ma'ahu saya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam anaknya mungkin sudah usia SMP, Pak. Ingat Pak, ketika anak balita dibawa ke Mekah, waktu itu ke sana hijrah dari Palestina, Rasulullah kemudian Nabi Ibrahim disuruh untuk datang lagi ke sana dengan jemput anak istrinya di situ, Pak. Selama anak tadi dari buayan sampai kemudian dia usia SMP mungkin kurang lebih, dia tidak mendapatkan pendidikan seorang ayah. Ya, tidak mendapatkan pendidikan seorang ayah. Jadi ibu yang didik. Tapi doa Ibrahim bapaknya dan ibunya selalu bertemu di langit. Selalu bertemu di langit. Ya, sehingga jadilah Bihulamin Halim itu. Ya, maka dari situ konsep pendidikan disarankan anak usia balita sampai usia menjelang dewasa itu kedekatannya yang perlu dibangun itu kedekatan seorang ibu kepada anaknya, seorang ibu kepada anaknya. Kalau anak sudah mulai dewasa, pikirannya sudah mulai jalan, maka jangan diserahkan sama ibu, Pak. Nanti kalau sama ibu lebay, Pak, dikit-dikit hapelan gitu, Pak. Tapi serahkan sama ayah. Ya, di usia namun dia sampai mulai diajak berpikir ini, falamma balagha ma'ahu saya. Ketika usia itu sudah mulai dewasa, bisa diajak kerja, diskusi dan sebagainya usia SMP. Maka qala ya bunayya, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah diuji lagi, Pak. Diuji dengan apa? Ya bunayya, wahai anakku tercinta, ini ala fil manam. Sesungguhnya aku tadi malam mimpi, dan mimpi seorang nabi dan rasul itu wahyu, Pak. 3 kali itu, Pak, sampai 3 kali. Mungkin dari setan. Mimpi yang sama. 3 kali. Ini arafil manam anni akbaruka fandur madza tara. Ya, mimpiku itu aku nyembelih kamu. Ya enggak. Mimpiku itu aku nyembelih kamu fandur madza tara. Yang ditanyakan itu anaknya, bukan musyawarah dengan ibunya. Ya, bukan musyawarah dengan ibunya, anaknya langsung sama bapaknya, bapak sama anak langsung, Pak. Artinya apa? Ketika anak sudah mulai dewasa, diskusi antara orang tua seorang ayah kepada anak itu harus sering diskusi. Supaya apa? Pikiran-pikiran positifnya nular. Ya, pikiran-pikiran positifnya nular. Ya, fandur madza tara. Ya, bagaimana pendapatmu? Gitu, Pak. Ini perintah Allah. Dia paham, Nabi Ismail juga paham anaknya, Pak. Kalau mimpi seorang nabi dan rasul itu wahyu, fandur madza tara, bagaimana menurut pendapatku wahai anakku? Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Qala ya abatif al-matumar satajibuni insyaallah min as-sabirin. Wahai bapakku yang tercinta, lakukan, kerjakan, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, satajibuni insyaallah min as-sabirin. Kamu akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, bersama orang-orang yang sabar. Ingat Pak, kata sabar itu dari Nabi Ismail alaihissalam. Tapi Allah mensifati bihulamin halim. Ya, halim itu lebih daripada sabar. Ya, dalam arti makna. Ini salah satu kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat As-Saffat ayat 100 ayat 102. Kalau anak sekarang usia SMP kira-kira bisa ngapain, Pak? Anak sekarang SMP bisa ngapain? Nah, ya. HP-mu yang baru itu tak jual, tak buat berobat, boleh tidak? Tidak usah pakai sembelih, Pak. Nanti kalau dia tawarkan, nak, aku diberitakan Allah untuk nyembelih kamu. Sebelum Bapak nyembelih saya, akan saya penggal dulu Bapak. HP-nya aja Pak diminta. Saya kemarin dengar di Jawa Timur atau di mana mungkin bapak-bapak dengar juga, ada seorang anak usia SD, ketika HP-nya itu dirampas sama orang tuanya karena dia nge-game online terus, dirampas sama orang tuanya, Pak, mati gantung diri, Pak. Dengar di mana itu, Pak? Di Pekalongan, Pak, ya? Saya nggak sengaja itu lihat berita di Pekalongan, Pak, di daerah Wonopringgo, ya. Oh, ya. Betul ya, beritanya betul ya. Di Wonopringgo itu, Pak. Berarti kan ada satu konsep pendidikan yang hilang, Pak. Ya, pendidikan konsepnya berarti ada yang hilang dari generasi kita.
Padahal kalau generasi kita hari ini seperti apa Pak? Itu 30 tahun, 20 tahun lagi akan jadi sebagaimana generasi kita hari ini. Adanya Hamas hari ini itu Pak, itu adanya pendidikan di tahun 80-an, 87, 90-an. Sehingga anak-anak yang tahun 90-an mungkin kelas SD kelas berapa, hari ini jadi Hamas. Ya berarti kalau hari ini anak diambil HP-nya kok mati bunuh diri Pak, nah, itu bisa jadi ukuran 20 atau 30 tahun lagi ke depan. Jadi anak generasi seperti apa? Ya ini salah satu analisa prediksi ya. Apa hikmahnya? Pertama, sabar dalam berdoa. Nabi Ibrahim 80 tahun dia berdoa, sabar. Dan Nabi Ibrahim adalah seorang khalilullah Pak. Nabi Ibrahim itu khalilullah di dalam Al-Quran disebutkan hanya satu yang disebutkan sebagai khalilullah, ya kekasih Allah itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ternyata beliau Rasul ulul azmi, Nabi dan Rasul ulul azmi, kemudian khalilullah, tidak semerta-merta doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan putus asa bapak-bapak, ibu-ibu yang berdoa sepanjang tahun sampai hari ini belum dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi Allah memberikan ganti yang terbaik. Karena doa itu yang kita bahas, cara Allah mengabulkan doa itu ada berapa Pak? Ada 3. Pertama, satu, cash dikabulkan langsung di dunia. Yang kedua, dihindarkan dari malapetaka. Yang ketiga, disimpan untuk diberikan di hari dan di waktu yang di sana tidak ada seorang manapun yang mampu untuk memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus asa saat kita berdoa. Jangan putus asa saat kita berdoa. Yang kedua, rela berkorban demi zat yang Maha Pencipta. Siapa yang berkorban? Nabi Ibrahim alaihissalam. Istrinya juga berkorban, anaknya juga berkorban. Ketika Allah sudah memerintahkan sesuatu, kecintaannya dia kepada Allah itu lebih tinggi. Kecintaannya dia kepada Allah itu lebih tinggi daripada kecintaan dia kepada anak, atau anak kepada ayah, atau kepada istri. Ya, jadi meletakkan cinta kita kepada anak dan istri kita di bawah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Konsepnya begitu. Makanya di zaman Nabi SAW, kalau bapak-bapak dengar kisahnya, Nabi pernah disebut sebagai kahin. Kahin itu tukang dukun yang yufarriqu bainal mar'i wa zawji, yang memisahkan antara suami dan istri. Ya, kenapa? Suaminya muslim, istrinya masih kafir. Istrinya muslimah, suaminya masih kafir. Sehingga mereka ketika ada perintah hijrah dari Makkah ke Madinah, Mekah ke Yasrib pada waktu itu, mereka akan terfokus Pak. Anak meninggalkan orang tua meninggalkan anak. Kenapa? Perintah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada anak dan istrinya. Jadi konsepnya begitu. Yang ketiga adalah tawakal. Ya, di situ ada tawakal tingkat tinggi yang mesti berbuah hikmah yang sangat dalam Pak. Sebagaimana istrinya Nabi Ibrahim, ibu dari Ismail alaihissalam, yang dimana beliau ditinggalkan begitu saja, tidak diberikan bekal, hanya tandus di dalam tubuhan dan tidak ada potensi kehidupan di situ, tapi dengan kesabaran dan tawakal kepada Allah, akhirnya sampai sekarang bisa kita rasakan. Yang keempat, tidak mendapatkan pendidikan secara lengkap. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mendidik dari usia balita sampai usia menjelang dewasa. Kemudian anak yang penyabar, lembut dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan dengan fabasyarnahu bi ghulamin halim. Nah, bagaimana caranya agar anak-anak kita sebagaimana anak-anaknya bapak? Maksudnya anak Ismail, anaknya seperti bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, kan cocok itu Pak. Ya, maka saya sebutkan di situ ayah bunda itu sama dengan anak-anak. Konsepnya begini. Apa dalilnya? Dalilnya adalah satu
ayat di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 82 dulu pernah saya sampaikan ini. Al-Kahfi 82. Ya, fa'arada rabbuka wa kana abuhuma sholihan. Ini. Wa kana dan adalah abuhuma bapak keduanya siapa? Yatimaini. Dua anak yatim fil Madinah di kota. Wa kana tahtahu kanzulahuma di bawah al-jidar, yaitu tembok yang roboh. Itu ada kanzulahuma perhiasan. Wa kana abuhuma sholihan. Kedua orang tuanya dulu orang soleh. Di dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Qur'anul Azim maupun di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi Al-Jami' Al-Kamal Quran menyebutkan fafihi ma yadullu ala anna Allah ta'ala yafadhu sholihan fi nafsihi wa waladihi. Ayat ini Quran surah Al-Kahfi 82 yadullu ala anna Allah ta'ala menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yahfadhu sholihah, menjaga orang yang soleh, fi nafsihi pada dirinya, wa fi waladihi dan kepada anaknya, anak keturunannya, wa imba'atu anhu walaupun jaraknya jauh. Mungkin bisa kakek ya, atau mungkin bisa cicit ya, cicit itu kakaknya adiknya cicit tahu? Buyut. Kakek, buyut, terus cicit. Cicit ya? Cucut. Cicit ya? Ya, maka di dalam syariat Islam Pak, itu kita itu diperintahkan untuk memperhatikan nasab. Ya. Maka kalau dengan lihat hadis Nabi SAW yang memerintahkan untuk menikahi seorang perempuan karena 4 alasan tadi. Ya baik, 4 alasan tadi di situ disebutkan salah satunya adalah nasab, keturunan. Ya salah satu nasab. Berarti penting tak nasab itu Pak? Penting. Ya, nasab yang disebutkan. Nah, nasabnya itu Pak, itu bisa jadi ada doa nenek moyang dia yang doanya itu kemudian ngalir kepada anaknya, ya, kepada anak yang sekian. Makanya disebutkan wa imba'atu anhu walaupun jaraknya jauh. Wa fi riwayatin dalam sebuah riwayat yang lain, Allah Ta'ala yafadhu sholihan fi sab'atin min dzurriyyatihi. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan Allah akan menjaga orang soleh tadi wa fi sab'atin min dzurriyyatihi dan 7 anak keturunannya. Jika anak kedua orang tuanya soleh dan solehah, yang dijaga tidak hanya anaknya dia saja, tapi cucunya sampai 7 keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, nanti jangan bisa cek, atau bisa dilihat juga di dalam Quran tafsir Quranul Azim Ibnu Katsir. Ya disebutkan hampir sama. Jadi bagaimana konsepnya cara mendidik anak biar anak itu solehah? Maka ayah bundanya juga harus jadi anak yang soleh, jadi orang tuanya solehah, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kok kadang kita lihat ada orang yang soleh, anaknya kok nggak soleh? Bisa jadi itu ujian, ya, bisa jadi ujian. Dan ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang tua itu berdoa agar anaknya itu hafal Quran Pak. Berdoa dari dia usia dia lahir sampai usia dewasa, sampai orang tuanya meninggal, dia berdoa tetap doa anaknya itu hafal Quran. Tapi ternyata Allah kabulkan setelah sekian tahun orang tuanya meninggal, baru anaknya usia 50-60 tahun itu dia hafal Quran. Dan hafalannya hafalan begitu kuat. Ya, pernah dengar ceritanya Pak ya, kisah ini ya, yang ketika Syekh dari Arab ngimami salah itu Pak, yang ngimami salah, yang betulkan anak orang sepuh tadi, pernah dengar ceritanya? Yang betulkan orang sepuh tadi, sampai beberapa kali itu Pak, salat tarawih itu salah lagi, yang betulkan orang tadi sampai Syekhnya itu kemudian oleh ke belakangnya. Sopo jadi sing betul iki kok hafal tenan lho Pak. Ternyata mbah-mbah Pak yang betul.
Ketika tanya diskusi sama Bapak tadi, kenapa kok hafalannya sampai begini usia berapa dia hafal begitu Pak? Itu dia usianya udah cukup Pak hafal, usia 50 sekian atau 60 sekian. Kok bisa sampai kuat begitu? Nah dia ingat dulu orang tuanya dari dia kecil itu selalu berdoa supaya saya itu anaknya hafal Quran. Ya ternyata dikabulkan setelah sekian puluh tahun orang tuanya meninggal dunia. Makanya tadi doa itu jangan sampai berhenti lah dalam berdoa dalam kebaikan ini. Mungkin anak kita nakal ini Bapak Ibu, bisa jadi setelah kita meninggal dunia ternyata Allah memberikan taufik hidayahnya dan doa yang dulu kita lantunkan anak kita supaya mendirikan sholat, anak kita supaya jadi anak soleh dikabulkan saat di akhir hayatnya Pak. Jadi jangan putus asa dalam berdoa, karena itu bisa jadi bagian daripada ujian sebagai orang tua. Ya. Bagaimana kalau Islam keturunan Pak? Islam keturunan itu kalau hari ini kita dengar ada orang ngomong Islam keturunan, konotasinya jelek apa bagus? Konotasinya jelek apa bagus? Di benak kita kira-kira itu Islam keturunan kayak mono gitu misalkan ya. Kira-kira bagus apa jelek itu Pak? Menurut pikiran kita bagus apa jelek? Jelek Pak? Baik. Islam keturunan itu baik. Iya betul baik kalau itu baik Pak. Tapi kalau menurut Islam keturunan kan jelek itu Pak. Ya. Pikirannya kan jelek. Nyata nih Islam keturunan. Ternyata kita Islam keturunan di sini tuh baik Pak. Islam keturunan itu baik. Apa dalilnya? Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahu min amalihim min syai'. Qul imri'in bima kasaba rahim. Ya, ini tafsirnya, bisa bukan tafsirnya. Tapi waktunya sudah habis. Kita lagi sholat isya. Nah, intinya Islam keturunan itu bagus. Asalkan keturunan ini terus belajar. Terus belajar. Jangan sampai bapaknya kiai, anaknya bapaknya kiai, ibunya ustaz, kiai misalkan begitu, tapi dia pasrah saja udah nyanyi semua, akhirnya dia nggak belajar, harus belajar. Pas waktunya habis, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun singkat, walaupun menit, alhamdulillah. Mohon maaf atas kelemahannya dan memberikan berkah bagi kita tuh dengan doa